Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami keren, setelah Nabi Nuh membagi wilayah untuk 3 putranya, yakni Sam, Ham dan Yafid, itulah namanya, maka menempatilah tempat-tempat itu oleh mereka sehingga terlahirlah kaum-kaum lainnya di antara golongan-golongan manusia seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Namun sebelum terlahir dari mereka seorang nabi, keturunan mereka menjadi terbagi-bagi. Kita akan membahas kaum Ad pada kali ini, yaitu kaum yang dilaknat oleh Ilahi. Namun, seperti apakah kisah mereka? Di sini kita akan mencoba membahasnya. Sebelum kita lanjut dengan kisahnya, silahkan subscribe, komen, dan share agar kalian termasuk orang-orang yang peduli pada agama. Kisahnya setelah yang satu ini, mohon saksikan bersama-sama. Sahabat Islami keren, kaum Ad adalah salah satu kaum yang disebut dalam Al-Quran. Mereka termasuk dalam suku kuno yang pernah tinggal di negeri Yaman. Kaum Ad memiliki postur tubuh besar, tinggi dan gaya hidup penuh dengan kekayaan dan juga kemewahan. Setelah mendapat doa dari Nabi Nuh yakni kepada keturunan Sam, lalu jadilah mereka kaum yang mendapat banyak nikmat dari Tuhan. Namun, mereka justru mengingkari segala nikmat Tuhan, menjalani hidup dengan penuh kekufuran, kekejaman, dan kebodohan dengan menjadikan berhala sebagai sesembahan. Kaum Ad telah termakan jahatnya bisikan dengan menjadikan orang soleh sebagai sesembahan. Mereka mengira itu perintah Allah sang penguasa alam, padahal itu semua ialah bisikan syaitan. Ada 3 berhala yang selalu mereka puja-puja, yaitu Soda dan Samud beserta Hira. Mereka justru menjadikan berhala prioritas utama, padahal Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kaum Ad terus masuk dan terjebak lebih jauh dalam tipu daya sehingga kesombongan mereka tiada tara. Disebabkan kesombongan mereka, mereka membangun bangunan-bangunan tinggi di atas bukit-bukit sana dan membangun benteng-benteng dengan maksud hidup di dunia ini selama-lama. Saking megahnya bangunan mereka, tidak ada satupun di negeri lain yang menyamainya, apalagi menandinginya. Yang padahal kaum Ad hanya membangunnya untuk bermain-main saja karena memiliki harta yang begitu banyaknya. Sahabat Islami keren, nama kaum Ad ini diambil dari nama salah seorang leluhur silam. Silsilah mereka ialah dari Ad bin Aus bin Aram ataupun Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Demikianlah kabar yang para ulama sampaikan. Dalam sejarah, kaum Ad terbagi menjadi 2, kaum Ad yang pertama dan kaum Ad yang kedua. Yang kita maksud sekarang ialah kaum Ad yang pertama, yang mereka ialah kaum yang pertama menyembah berhala pada masa taufan dan banjir besar atas kaum Nuh telah melanda. Sahabat Islami keren, jika kalian belum menonton video 2 hari yang lalu, pasti ada pertanyaan pada kisah ini yang cukup mengganggu, yakni jika kaum Ad mendapat doa dari Nabi Nuh, lantas mengapa mereka menjadikan berhala sebagai sekutu? Jika bermunculan pertanyaan begitu, silahkan tonton video full 10 episode 1. Karena di sana terdapat jawaban mengapa kaum Ad ini hidup penuh kekufuran, yakni karena mereka ialah dari keturunan Sam yang tidak mematuhi perintah ayahnya dan kakeknya Nuh alaihissalam. Tontonlah video sebelumnya agar kalian faham kejadian apa yang diperbuat leluhur mereka sehingga membuat kaum Ad ini mendapat kutukan. Sahabat Islami keren, kembali lagi kepada kaum Ad. Padahal mereka adalah kaum yang sangat bermartabat. Jika seandainya mereka beriman dan berbuat taat, ilmu mereka juga sangat cerdas dan cermat. Itu terbukti dari peninggalan jejak mereka yang bisa kita lihat di tanah Arab serta dari firman Allah di dalam kitab. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun di suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain.
Quran Surah Al-Fajr ayat 6-8. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas juga berkata bahawa kaum Ad memiliki postur tubuh di atas rata-rata. Mereka bertubuh laksana raksasa dengan kekuatan luar biasa jika dibandingkan dengan manusia-manusia konvensional lainnya pada zaman mereka. Tinggi mereka mencapai 100 hasta. Jika mereka berdiri, kita bagaikan semut di hadapan mereka. Kaum Ad adalah kaum yang jahat dan kejam. Kabilah-kabilah mereka dipimpin oleh seorang raja yang bernama Jaljilan, yang tinggi tubuhnya menjulang ke awan, yang jika terjadi hujan, kita bisa menjadikan tubuhnya sebagai teduhan. Itulah hal sebagai perbandingan. Di faktor usia, umur kaum Ad bisa mencapai 400 tahun dan mereka baru dikira dewasa apabila telah berumur 100 tahun. Berbeda dengan kita, kebanyakan hanya mencapai umur 62 tahun. Pada ketika itu banyak orang-orang kita sudah menjadi pikun. Sahabat Islami keren, kaum Ad ini tinggal di daerah berpasir. Nama tempatnya adalah Ash-Shihir, yakni pada bagian lembah yang bernama Mughith. Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu juga berkata bahwa Al-Ahqaf ialah nama tempat tinggal mereka dari salah satu daerah Rabi'u Al-Khali dengan Yaman di sebelah selatannya dan Oman di sebelah timurnya, yang sekarang dikenal daerah Zafar oleh orang-orang di sana. Disebutkan pula bahawa kaum Ad ini memiliki seorang raja bernama Shaddad. Dia menguasai lebih dari 1000 suku kaum Ad. Ia juga melakukan kekejaman pada saat menundukkan Arab dan juga Irak, mengusir penduduk Kan'an dari tempat tinggal mereka karena si raja merasa hebat, dan merebut tanah Mesir seolah-olah dialah yang memiliki hak. Seiring berjalannya waktu, kekufuran mereka makin menjadi-jadi hingga pada mereka Allah utus seorang nabi, yakni dari kalangan saudara mereka sendiri. Namun mereka tetap saja mengingkari dengan berkata, kamu adalah penipu yang nyata bagi kami. Sungguhlah kaum ini ya. Ini nabi loh yang mereka katain begitu. Mereka ngatain nabi itu penipu. Gila tuh. Siapa yang gak geram coba? Lanjut. Hud adalah nama nabi tersebut. Beliaulah rasul dari Allah yang ma'bud. Beliau diperintahkan untuk memberi petunjuk, yakni kepada kaum Ad yang sangat tentu, dan kisah pun insya-Allah akan berlanjut. Sahabat Islami keren, demikianlah kisah kaum Ad yang diberi berbagai kenikmatan oleh Allah, tapi mereka justru terlena dan lupa kepada siapa seharusnya mereka beribadah, padahal keinginan mereka telah dipenuhi oleh Allah. Namun mereka justru menjadikan berhala tempat berserah. Walaupun juga terjadi perbedaan pendapat ulama terkait kisah di atas sana, namun jangan jadikan permasalahan karena mengingat khilaf ulama ialah sunnatullah yang menjadi ladang bagi pengetahuan kita semua. Sehingga pesan moral yang dapat kita sedot dari kisah ini ialah, jika diberi kenikmatan, kelapangan, kekayaan, dan juga kesehatan, jangan jadikan itu sebagai penghalang antara kamu dengan Tuhan. Tapi syukurilah semua itu dengan meningkatkan ketaatan dan beribadah kepada Allah Sang Penguasa Alam. Jika kamu berlaku jahat, sementara nikmat yang kamu terima terus berlipat, maka pertanyakan, apakah ini nikmat atau justru laknat yang berubah istidraj? Wallahu a'lam bissawab. Saya Azmi mewakili diri sendiri mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.